وذريته جميع إخوانه النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وجميع أولياء الله في غامض علم الله ومشايخنا ومعلمينا والدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يفرج قلوب المسلمين وأن الله ينظر إلينا نظر رحمة وعطف وحنان وأن الله يدخلنا في شفاعة القرآن وأهل القرآن ويجعلنا من أهل القرآن باطنا وظاهرا مع كمال لطف العافية على هذه النية وكنية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, saudara-saudara semua, ikhwanana rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam wal iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan berbagai macam anugerah nikmat yang kita tidak bisa menyebutnya saking banyaknya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita insyaallah selalu tenggelam di dalam samudera nikmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepada kita kekuatan bisa bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis ilmu yang kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita membahas, kita membaca, kita mengkaji kitab Syama'il Imam Tirmidzi, insyaallah menambah pengetahuan kita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah mahabbah kita dan juga kecintaan kita kepada beliau dan juga kepada apapun yang datangnya dari beliau, karena semua yang dari beliau adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dibawa Nabi Muhammad, apapun yang dikerjakan Nabi Muhammad, apapun yang dilakukan oleh beliau, apapun yang diucapkan oleh beliau, semuanya adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mengambilnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi sama Rasul fakhudhu, maka ambillah. Maka kita kepingin hari-hari kita penuh dengan ilmu insyaallah ya. Insyaallah hari-hari kita senang sama ilmu, hari-hari kita tambah ilmu insyaallah. Mudah-mudahan hakikatnya ilmu kita dapatkan. Mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita kepingin hakikatnya ilmu, bukan surah ilmu saja.
bukan sekedar simbolisnya ilmu saja, bukan hanya sekedar lahiriah dan zahir wahnya ilmu saja, tapi hakikat ilmu cinta kepada Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu ini yang terpenting. Di saat kadang-kadang di akhir zaman orang hanya sekedar wah dengan gemerlapnya ilmu, ya, hanya sekedar simbol-simbol, nampak model wahnya ilmu, tapi ternyata tidak diamalkan, ternyata jauh dari taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan insyaallah pengajian kita selalu disertai oleh Allah hidayah dan taufik darinya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akhir dari pembahasan kita di hadis 168 dari siapa? Tentang Nabi senang dhira'. Nabi senang dhira' atau kaki depan kambing. Kaki depan kambing. Dan di kaki depan kambing itulah dalam riwayat Ibn Mas'ud beliau diracun oleh wanita Khaybar. Ya, sudah kita jelaskan namanya Zainab bintil Haris yang meracun Nabi. Istrinya siapa itu? Istrinya Salam bin Mishkam. Ya, orang Yahudi Khaybar. Setelah perang Khaybar, Nabi kemudian dikasih dhira' dan Nabi sempat memakannya. Ya, dan sudah kita jelaskan setelah itu Nabi berpekam. Ketajaman Nabi berpekam setelah makan yang beracun itu. Ya. Mayoritas ulama berpendapat tidak berpengaruh racun itu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada riwayat ditanya itu wanita, kenapa kau meracunku? Wanita itu mengatakan, kalau engkau Nabi maka nggak berbahaya racun bagimu. Tapi kalau kau bukan Nabi, hanya sekedar pemimpin raja, maka ya mestinya kita dendam sama yang mengalahkan kaum kami. Ya, sama yang mengalahkan kaum kami atau suku kami. Gitu. Itu ucapannya si wanita yang meracun. Qil disebutkan dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sifatnya Nabi ya'fu anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi itu memaafkan kalau kesalahan itu berhubungan sama dirinya sendiri. Ya, kalau berhubungan sama dirinya beliau memaafkan. Nah, itu sifatnya Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa racun itu masih tetap ada di dalam tubuhnya Nabi dan berpengaruh sampai akhir hayatnya Nabi. Kemudian Nabi sebelum wafat, sudah pernah kita sampaikan ada riwayat urat di sulbinya Nabi, urat di belakang punggungnya ini terputus sebab racun itu. Sehingga sebagian para ulama mengambil Nabi mendapatkan kemuliaan mati syahid. Mati syahid. Meskipun tidak harus Nabi mati syahid, Nabi ya pastinya makom kenabian lebih mulia daripada makom syahid. Iya kan? Ulaikal ladzina an'amallahu minan nabiyyin. Pertama kedudukan nabiyyin, kedua siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nabi nggak mati syahid pun lebih mulia mestinya, gitu ya. Tapi disebutkan untuk mengambil pembenaran juga kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum. Afa immata, andai Nabi mati, au kutila atau terbunuh. Nah, berarti ada dua bahasa Al-Quran, mati atau terbunuh. Maka dua-duanya dibenarkan
mati wajar, ya, dengan datangnya ajal, kemudian juga dengan sebab musabab kejadian perang Khaybar sehingga disebut juga mati syahid. Ya, ini tadi tentang apa tadi? Tentang Nabi makan dirok atau kaki depan kambing. Hadis yang berikutnya, wa bi ilai qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muslim bin Ibrahim an Aban bin Yazid an Qatadah an Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab ini seorang tabi'in, ya, Syahr bin Hausyab masyhur ini. Beliau lahir di masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Syahr bin Hausyab. Di antara muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di depan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Namanya Syahr bin Hausyab. An Abi Ubaidah. Kalau disebutkan Abu Ubaidah, memang di dalam kitab ada taknya, tapi al-masyhur tanpa tak, yaitu Abu Ubaid yang masyhur. Karena kalau dimaksud Abu Ubaidah kayaknya jauh. Karena apa? Karena kalau Abu Ubaidah masyhur, namanya Abu Ubaidah adalah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sedangkan hadisnya menunjukkan tobahtulin Nabi. Tobahtulin Nabi ini aku masak untuk Nabi. Kalau masak untuk Nabi, ada nama budaknya Nabi namanya Abu Ubaid. Abu Ubaid, budaknya Nabi terus kemudian diperdekakan oleh Nabi. Ada satu budaknya Nabi namanya Abu Ubaid, dimerdekakan oleh Nabi. Nah, hadisnya berkata Abu Ubaid tobahtulin Nabi, aku masak untuk Nabi. Maka dohirnya ini bukan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, tapi Abu Ubaid budaknya Nabi, terus kemudian gak lama diperdekakan oleh Nabi. Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gala berkata Abu Ubaid, tobakhtu lin Nabi, aku masak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kidron, satu periuk, aku masak untuk Nabi satu periuk. Wa kana yu'jibuhu dzira, Nabi senang pada dzira. Tadi sudah kita sampaikan apa itu? Kaki depan kambing. Nabi suka dzira. Fanawaltuhu dzira, kemudian aku berikan kepada Nabi dzira, satu dzira aku berikan kepada Nabi, dimakan oleh Nabi. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, nawil dzira, berikan lagi aku dzira, berikan lagi aku dzira. Apa itu? Kaki depan kambing. Fanawal tuh, kemudian aku berikan. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, nawil dzira, berikan lagi aku kaki depan kambing. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, wa kam lisyati min dzira, ya Rasulullah, kambing punya berapa dzira memangnya? Berarti kan tadi dikasih satu, terus Nabi minta lagi, dikasih satu, kemudian Nabi masih minta lagi. Ini Abu Ubaid mengatakan, ya Rasulullah, kambing memangnya punya berapa dzira? Karena saja dua. Memang secara zahirnya sih memang dua, ya kan gitu kan ya. Ya sudah, kita nggak bicara zahir, ya pastinya kambing ada dua dzira. Karena kaki belakang tidak disebut dzira. Kaki yang belakang tidak disebut. Sudah pernah kita sampaikan, Nabi suka dzira itu diantara sebabnya adalah terjauh dari najis, yang paling jauh dari kotoran-kotoran, yang paling Nabi suka itu. Udah. Maka ketika Nabi minta dua kali,
pembantunya mengatakan, Abu Ubaid ini bilang, ya Rasulullah, kambing memangnya punya berapa dirok? Faqala, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya. Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Lau sakatta, andaikan kau diam, lana wal tanid dirok mada autu, kau akan kasih aku terus itu dirok selama aku minta. Artinya bicaranya Nabi itu pasti terjadi, pasti, gitu ya. Apa yang diminta Nabi pasti diturutin oleh Allah. Artinya jangan bantah atau jangan pakai kemudian ketika ada permintaan Nabi kemudian dihitung dengan matematika zahir. Jadi ini Nabi bersabda semisal ini sebagai bentuk pembelajaran untuk budaknya Nabi supaya dalam urusan kalau Nabi minta tidak usah pakai dengan kias zahir. Dengan kias, kenapa? Karena kehidupannya Nabi penuh dengan mukjizat. Kehidupan Nabi penuh dengan mukjizat. Dalam banyak hal penuh mukjizat. Ya. Baik dalam urusan makanan yang cerita di perang Khandaq, ya kan? Sayyidina Jabir ngundang 4 orang tapi Nabi manggil 600 orang. Dan berbagai macam dalam urusan makanan, dalam urusan minuman, dalam urusan apapun banyak mukjizatnya Nabi. Maka Nabi ini Rasul, Nabi Rasul. Maka jangan kemudian semuanya diperhitungkan dengan kias lahiriah. Sehingga Nabi tadi bersabda seakan-akan mengatakan andai kau diam, dan tadi mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Berarti kan Nabi serius pakai sumpah. Gak mungkin orang bersumpah kalau gak serius. Gak mungkin orang bersumpah kalau gak yakin. Ya kan? Adanya sumpah menunjukkan Nabi yakin seyakin-yakinnya. Dan kejadian-kejadian yang semisal ini banyak sering terjadi. Nabi pernah memberi juga demikian kepada Siti Aisyah satu tempat. Ya, kalau disebutkan oleh Siti Aisyah, itu tempat itu selalu diambil oleh Siti Aisyah. Gak habis-habis. Sampai Nabi wafat, sampai masa Sayyidina Abu Bakar, sampai masa Sayyidina Umar, sampai masa Sayyidina Utsman. Saat masa Sayyidina Utsman, ada pembantunya Sayyidah Aisyah, ini tempat kok nggak habis-habis gandumnya, ditengok. Sampai marah Siti Aisyah, coba kalau nggak kau tengok, ini tetap akan ada sampai yaumul kiamat. Padahal sudah berapa masa ini? 3 khalifah. Wadah biasa diambil terus sama Siti Aisyah. Hal-hal yang semisal ini tadi kita sampaikan ini mukjizat. Nah, ketika ada mukjizat, maka tidak berlaku lagi hukum kias lahiriah, itu tidak berlaku. Sebagaimana juga demikian bekas mukjizat yang ada sampai sekarang, ambil contoh ringan, sumur Zam-Zam. Itu diambil berapa ribu liter itu siapa? Jutaan liter mungkin. Sedangkan berada di kota Mekah yang tandus gersang. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi menceritakan asal muasal sumur Zam-Zam, itu Nabi bersabda setelah menceritakan kalau keluar air dengan deras, Ibunda Hajar kemudian ngumpul-ngumpulkan batu dan pasir untuk
untuk ngasih penahan batu dan pasir, sehingga beliau mengatakan zoom itu kumpul, kampung, zoom. Jadi zam-zam. Rasulullah bersabda, rahimallahu ummana hajar, lau tarakathu la sara nahran jariyan, la sara nahran jariyan. Mudah-mudahan Allah merahmati ibunda Hajar. Andaikan dia biarkan, maka jadi sungai yang mengalir ke semua kemana-mana. Kenapa? Karena hukum mukjizat. Ketika hukum mukjizat tidak bisa diatur dengan kias lahiriah. Maka ini tadi kita sampaikan, Abu Ubaid ketika diminta oleh Nabi dirok, udah 2 kali terus bilang, loh Rasulullah, memangnya kambing punya berapa dirok? Nah, Nabi kemudian bersabda, ngajarin kepada dia, kepada budaknya ini, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, andaikan kau diam, engkau akan tetap ngasih aku dirok selama aku minta. Berapa banyak dirok pun diminta akan datang terus, karena permintaan Rasulullah pasti diturutin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini pembicaraan ini, sabdanya Nabi adalah untuk didikan kepada Abu Ubaid, budak atau pembantunya Nabi. Bukan kok kemudian Anda berpikir masak 2 dirham nggak cukup untuk Nabi. Itu kurang ajar sama Nabi, ya gitu. Itu ya. Tapi ini adalah sebagai bentuk pembelajaran supaya kita id'an, tunduk di depan mukjizat. Tunduk di depan mukjizat. Ya. Dan apapun yang diminta oleh Rasulullah dituruti. Hadis yang ke-170. Wa bi ilai qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Qala haddatsana Yahya bin Abbad an Fulah bin Sulaiman. Qala haddatsani rajul bin Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad an Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awwal, sudah pernah kita jelaskan, beliau adalah bayi pertama lahir yang dari orang Muhajirin. Abdullah bin Zubair bin Awwam, putranya Zubair bin Awwam, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Ayahnya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini sepupuan sama Sayyidah Khadijah, sepupuan sama Siti Khadijah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah, qalat, berkata Siti Aisyah, maka natid dzira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibba, wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Berkata Siti Aisyah, tidaklah dhira' itu daging yang lebih dicintai oleh Rasulullah. Hanya saja Nabi tidak mendapatkan daging kecuali jarang-jarang. Maksudnya hadis ini ya apa? Maksudnya Siti Aisyah mengatakan Nabi sebetulnya nggak seneng-seneng kalinya sama dhira'. Hanya saja memang jarang-jarang ada daging. Jarang-jarang makan daging. Datangnya daging itu jarang kali, illa ghibba. Gal Ibn Hajar mengatakan seakan-akan Siti Aisyah ingin mengatakan kepada semuanya, Nabi itu orang yang lebih mulia daripada senang-senang sama hal-hal yang bersifat makanan, daging-daging. Itu kata Ibn Hajar. Jadi seakan-akan
Siti Aisyah ingin menjelaskan kepada para sahabat ya bahwa Nabi itu bukan kok senang itu, Nabi itu lebih mulia. Masa urusan daging aja sampai senang-senang gitu, nggak sampai lah. Itulah maksudnya Siti Aisyah. Tapi dijawab sama ulama yang lain, sebetulnya andaikan Nabi senang pun juga tidak menjadi sebuah aib atau celah untuk Nabi, karena banyak hadis Nabi senang sama labu kuning. Kemarin kita sebutkan bubur labu kuning, ya Nabi senang. Nah, Nabi senang ini, pakaian juga demikian. Nabi senang gamis, Nabi senang. Bukan kok senang itu sifat basyariah, maka tidak menjadi sebuah aib celah kalau Nabi senang daging di roh. Tapi katanya Ibn Hajar, maksudnya Siti Aisyah adalah supaya tidak ada di benak para sahabat Nabi itu senang-senang kali sama dirok, seakan-akan kayak mohon maaf dalam tanda kutip nyari-nyari gitu ya, pokoknya senang itu urusan makanan itu yang dicari. Enggak, Nabi sih sebetulnya sering kita sampaikan makan apapun yang ada dimakan. Yakul ma wajad, Nabi itu memakan apa yang dia dapetin ya, enggak nyari. Pernah kita sampaikan di pelajaran yang sebelumnya ya, nggak ada kecuali cuka. Ya udah, nikmal idamul khams, baik-baik lauk cuka, enak aja dimakan. Nggak ada makan Nabi, idan ana shaim, kalau gitu aku puasa, dah selesai. Tapi nggak ruwet urusan makanan. Ya, maka maksud Siti Aisyah kata Ibn Hajar supaya Siti Aisyah menjelaskan kepada para sahabat supaya tidak ada di benak para sahabat Nabi itu nyari-nyari atau senang-senang kali sama dirok. Maka dibuat alasan Nabi itu tidak mendapatkan daging kecuali illa ghibban, kecuali jarang-jarang kali, sangat jarang. Nah, ketika jarang tersebut, masak yang paling gampang adalah dirok. Dirok itu yang masaknya paling cepat, paling gampang mateng. Ya, itu dirok. Ini hadis dari Siti Aisyah. Hadis berikutnya 171, wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghilan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Mus'ir qala sami'tu syaikhan min Fahmin qala sami'tu Abdullah bin Ja'far. Ini putranya Ja'far bin Abi Thalib, namanya Abdullah. Nah, Ja'far bin Abi Thalib abangnya Sayyidina Ali, punya anak 3, namanya Abdullah, Muhammad, Aun. Abdullah, Muhammad dan Aun. Ada 3 putranya Sayyidina Ja'far. Semuanya lahir di Habasyah. Semuanya lahir di Habasyah, di Ethiopia. Ketika hijrah, rajanya waktu itu Raja Najasyi. Ya, Abdullah bin Ja'far. Ya, guru berkata Abdullah bin Ja'far, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, inna atyabal lahmi lahmud dhahri. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik daging, senikmat-nikmat daging adalah lahmud dhahri, daging punggung kambing, daging punggung. Yang paling disukain Nabi dirok, tapi Nabi juga memuji enaknya daging punggung. Berarti Nabi juga makan daging punggung, kadang-kadang dimakan sama Nabi daging punggung. Nah, hadis yang berikutnya 172. Wa bi ilai qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Zaid bin Ubad an Abdullah bin Muammal an Ibn Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ni'mal idamul khal. Ini sudah ini, tapi diulang lagi dengan sanad yang beda.
Sebaik-baik lauk adalah cuka, al-khal. Nah, hadis yang ke-173. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Quraib. Qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash. An Sabit bin Abi Hamzah As-Sumali. An Sya'bi. An Ummi Hani. Dari Ummi Hani. Ummi Hani binti Abi Thalib. Kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kakaknya Sayyidina. Disebutkan dulu Nabi pernah mau melamar Ummu Hani sebelum menikah kepada Siti Khadijah. Sebelum menikah sama Siti Khadijah, pernah menyampaikan kepada Abu Thalib untuk mau menikahi Ummu Hani. Sepupuan kan. Tapi sama Abu Thalib dinikahkan sama yang lain, Ummu Hani. Enggak, kan dinikahkan sama yang lain. Sampai dikatakan juga setelah meninggal dunia suaminya Ummu Hani, dalam sebuah riwayat Nabi pernah menampakkan keinginannya untuk menikahi Ummu Hani. Istimewa berarti Ummu Hani ini ya. Mulai sejak dari gadis sampai udah janda ya kan. Tapi Ummu Hani kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak banyak ya Rasulullah. Kalau aku ngurusin engkau maka terbengkelai anak-anakku. Tapi kalau aku ngurusin anak-anakku, aku takut gak melaksanakan hak-hakku kepadamu. Gitu ya. Terus Nabi sampai ada dalam hadis Sahih Bukhari, nikmatin nisa Quraisy. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Quraisy. Lebih sayang kepada anak-anaknya. Makna hadisnya kayak gitu. Lebih sayang kepada sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Dia sayang sama anak-anaknya. Terus sampai akhirnya selang beberapa lama, tapi setelah Nabi menikah dengan Siti Maimunah, istri terakhirnya Nabi, turun ayat la yahilu lakan nisa'u min ba'di wala an tabaddala bihinna walau a'jabaka husnuhunna. Tidak halal bagimu wahai Nabi Muhammad wanita-wanita lagi, tidak halal. Atau engkau akan mengganti salah satu dari istri-istrimu meskipun kau kagum dengan kecantikan mereka, tidak halal, tidak dihalalkan oleh Allah. Turun ayat ini. Entah apa yang dimiliki oleh Siti Maimunah sampai setelah menikah dengan Siti Maimunah turun ayat ini ya. Masya Allah ya. Rahasianya ini perlu ini. Ya. Perempuan-perempuan mencari apa rahasia yang dimiliki oleh Siti Maimunah sampai Rasulullah nggak boleh kawin lagi setelah nikah dengan Siti Maimunah. Ya kan? Nah, setelah turun ayat ini, Ummu Hani menampakkan kalau dia mau sama Rasulullah. Tapi sama Rasulullah udah turun ayat nggak boleh lagi, sudah tidak halal wanita. Maka disebut Ummu Hani ini di antara wanita istimewa yang dekat sama Rasulullah. Dalam penaklukan kota Mekah, ada orang yang dihukum mati oleh Rasulullah, ketemu siapapun hukum mati. Dia lewat Ummu Hani minta dilindungi. Maka Ummu Hani bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku lindungin dia ya Rasulullah. Sayyidina Ali adiknya dari jauh mengatakan, ya Rasulullah, aku akan bunuh dia ya Rasulullah. Jadi takut. Rasulullah teriak, ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Aku lindungi siapa yang kau lindungi wahai Ummu Hani. Jadi Rasulullah masih melindungi orang yang dilindungin oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini kakaknya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Qalat berkata Ummu Hani, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke rumahku. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "A'indaki syai'un?" Apakah kau punya sesuatu? Faqultu, aku mengatakan, la, illa khubzun yabis wa khallun. Kecuali roti kering dan cuka. Kecuali roti kering dan cuka. Faqala, maka Nabi bersabda, hati, sini. Nabi minta, mana, sini. Ma'at farabaitun min udmin fihi khal. Tidak melarat rumah yang ada lauk dan dicampur cuka. Artinya Nabi itu menunjukkan untuk syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap melarat kalau di rumah masih ada lauk dan cuka, masih ada roti, masih ada. Jangan anggap melarat, jangan anggap fakir, gitu deh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ngajarin selama masih ada yang dimakan, ada lauknya meskipun ala kadarnya, jangan menganggap melarat, jangan menganggap miskin. Ya. Maka yang terpenting juga Tuhan adalah bentuk ketenangan batin. Ya. Berapa banyak orang-orang yang punya kemewahan-kemewahan makanan tapi batinnya gelisah, ya, kacau, berpenyakit dan lain sebagainya, kan nggak enak hidup. Nggak enak hidup. Kalau disebutkan di antara cerita di dalam kitab Nawadir karya siapa itu, Imam Zakaria Al-Ansari. Ya, ada seorang raja, dia nggak bisa tidur berhari-hari. Pusing dia, entah apa urusannya, dia nggak bisa tidur. Kemudian suatu saat dia nggak bisa tidur itu siang-siang, kepingin tidur, ya. Akhirnya dia itu di atas balkon istananya, dia nengok-nengok di balkon istana. Nampak kejauhan ada seorang musafir, pakaiannya lusuh, ada bekal dikit, ya. Kemudian dia duduk di bawah pohon, ngeluarin bekalnya dia itu yang ada cuman roti kering, terus kemudian dituangkan air di gelas, rotinya dicelup-celupkan ke dalam air karena rotinya kering, dicelup-celupkan dalam air supaya enak, kemudian dimakan, dia minum air, kemudian dia di bawah pohon tidur, enak tidur. Raja bingung, aku punya segala-galanya gak bisa tidur, dia makan kayak gitu enak tidur. Dia bilang sama pengawalnya, panggil itu orang, suruh naik, kata dia gitu, ke istana. Akhirnya dipanggil itu orang, disuruh ke istana, ya. Akhirnya tanyakan, kau enak kali hidupmu, punya resep apa kau? Aku punya segala-galanya, gak bisa tidur. Kau cuma gitu aja, benar? Orang gak punya, orang miskin, pakaianmu kayak gini, makananmu juga ala kadarnya. Ini orang mengatakan, Tuan Raja, siapa bilang aku miskin? Aku sudah punya segala-galanya, aku punya nikmat besar. Kemudian dia mengubah satu syair, ma'un wa khubzun wa dhillu zakan na'imul ajallu jahattu ni'mata rabbi in qultu anni muqillu. Ma'un wa khubzun wa dhillu, air, roti kering, dan ada naungan pohon. Ada naungan pohon. Zakan na'imul ajallu, itu nikmat yang besar bagiku. Jahattu ni'mata rabbi,
aku mengingkari nikmat Tuhanku, in kuntu anni muqillu, kalau aku mengatakan aku fakir. Kalau aku bilang aku fakir, aku nggak syukur sama nikmat Allah. Aku punya roti, aku punya air, bisa tidur. Maka kebahagiaan, artinya banyak orang bilang gini ya, tidak harus bersyukur itu nunggu bahagia, tapi bersyukur dulu datang itu bahagia. Kesenangan itu datang, ketenangan itu datang dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya insyaallah bisa bersyukur insyaallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nikmat-nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nikmat-nikmat yang ada, menambahkan nikmat-nikmat yang belum diberikannya kepada kita semuanya insyaallah. Dan yang terpenting adalah kita bisa menggunakan nikmat tersebut dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat jasmani, nikmat rohani. Kita niatkan dalam hati kita insyaallah kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mudah-mudahan semuanya syukur ya. Dan di antara salah satu tanda utama syukur itu adalah kita memandang nikmat Allah kepada diri kita sendiri. Jangan mandang punyanya orang lain. Kalau banding-bandingin punya orang lain, nah itu yang menjadikan sebab kemudian kita nggak puas hati. Itu kok gini, itu gini, itu. Nah, ini yang biasanya jadi Anda syukurin apa yang kita punya. Kita niat puas hati syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimilikin sama orang udah biarin kalau memang itu memang haknya dia, ya memang alhamdulillah punyanya dia berhak memiliki lebih dari kita. Kalau dia memiliki bukan haknya dia, ya berarti naudzubillah min dzalik, ada hisabnya masing-masing kelak nanti di hari kiamat. Ngapain pula kita kemudian hasud sama orang yang dia lebih berat beban hisabnya di hari kiamat, ya kan ya? Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma anzur ilaina bi'ainika allati la tanam wa qulfna bi kanafika alladhi la yurab warhamna bi qudratika alaina fala nahliku anta siqatuna wa rajauna. Allahumma anzurna al-ilm wal amal wahfadna min az-zayg waz zalal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utufina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal utufina fi ma nazal innaka latifun lam tazal utufina wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.